Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Muhammad Yahya, MA PhD, selaku pembimbing mata kuliah Studi Peradaban Islam dalam Sains, Magister Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, di mana telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan isi dari buku karya besar Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas yang berjudul Islam and Secularism yang diluncurkan pada tahun 1978. Sebelum saya menyampaikan isi dari buku Islam and Secularism, di sini saya akan menyampaikan dahulu yaitu biografi beliau. Nama lengkapnya yaitu Syed Muhammad Naqib Al-Attas Ibnu Abdullah Ibnu Muhsin Al-Attas. Beliau lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 5 September 1931. Ayah beliau bernama Syed Abdullah Al-Attas dan ibu Syarifah Raguma Al-Aidrus. Profesor Al-Attas menikah dengan Latifah Al-Attas alias Moira Maureen Ousai pada tanggal 9 Oktober 1961 dan dikaruniai 4 orang anak. Dalam riwayat pendidikannya, Profesor Al-Attas pada waktu usia 5 tahun beliau sudah dikirim ke sekolah dasar Ngiheng, yaitu pada tahun 1936 sampai 1941 di Singapura. Pada masa penjajahan Jepang, beliau pulang ke Indonesia dan melanjutkan pendidikannya di Madrasah Al-Urwatu Al-Wusqa pada tahun 1941 sampai 1945 di Sukabumi. Dilanjutkan pendidikannya di Bukit Zahra School pada tahun 1946 di Johor. Pada tahun 1946 sampai 1951 beliau masuk di English College dan dilanjutkan ke Royal Military Academy pada tahun 1952 sampai 1955. Pendidikan perguruan tingginya ditempuh di University of Malaya, Singapura pada tahun 1957 sampai 1959. Untuk pendidikan magisternya, beliau masuk di McGill University dengan tesisnya tentang Nur ad-Din Ar-Raniri dibimbing oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Rashidi pada tahun 1959 sampai 1962. Jenjang pendidikan terakhirnya beliau tempuh di SOAS University of London dengan judul disertasinya The Mysticism of Hamzah Fansuri pada tahun 1962 sampai 1965. Sedangkan karya profesornya di Universiti Kebanggaan Malaysia berjudul Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Profesor Al-Attas yaitu beliau sebagai pendiri perguruan tinggi ISTEC yaitu International Institute of Islamic Thought and Civilization di Malaysia. Selanjutnya saya akan memberikan gambaran tentang buku Islam and Secularism. Di buku ini ada 5 bab yang membahas tentang Islam and Secularism. Pada bab pertama yaitu The Contemporary Western Christian Background, yaitu tentang latar belakang Kristen Barat masa kini. Bab ini itu menceritakan tentang bagaimana dunia Kristen dan dunia Barat tengah melewati krisis gawat sebagai akibat dari pengalaman, pemahaman, dan penafsiran
mengenai kehidupan dalam peradaban kota seperti tercermin dalam kecenderungan neomodernis dalam pemikiran yang timbul di antara orang Kristen itu sendiri, serta para cendekiawan, filosof, teolog, penyair dan pengarang, serta wakil-wakil kebudayaan dan peradaban barat. Dalam Kristen tradisional, proses sekularisasi itu terjadi dan menyebar secara cepat, bagaikan wabah, dengan menyebarnya desas-desus bahwa Tuhan telah mati dan Kristen telah mati. Di sini para teolog yang membiarkan dan seolah menerima Kristen tradisional yang seperti itu, bahkan ikut berubah terbawa arus dan menyiapkan dasar pondasi untuk versi Kristen baru. Pada bab ini dijelaskan bahwa ketika arus modern mulai masuk, para teolog dibingungkan dengan masalah mengenai pengembaraan Tuhan sebagai pribadi suprarasional. Sehingga saat ini karena konsep Tuhan mereka bersifat problematik, maka mereka berniat mengesampingkan dan menyerahkan kepada sejarah untuk menciptakan nama baru yang lebih relevan dan cukup untuk menunjukkan pada realitas terakhir yang mereka percayai. Untuk bab 2, yaitu tentang secularization, sekularisme. Pada bab ini fokus membahas pengertian, perbedaan, dan pemahaman tentang apa itu sekular, sekularisasi, dan sekularisme. Istilah sekular dari kata lain seculum memiliki arti dengan dua konotasi, yaitu waktu dan lokasi. Waktu menunjuk pada pengertian sekarang atau kini, dan lokasi menunjuk pada pengertian dunia yang berarti adalah menunjuk pada kondisi dunia pada waktu, periode, zaman tentu saat ini. Sekularisasi definisikan sebagai pembebasan manusia, pertama-tama dari agama, dan kemudian dari metafisika yang mengatur nalar dan bahasanya. Hal ini berarti terlepasnya dunia dari pengertian-pengertian religius dan religiusisme, terhalangnya semua pandangan-pandangan dunia tertutup, terpatahkan semua mitos supranatural dan lambang-lambang suci. Komponen-komponen dalam sekularisasi adalah penindak keramatan alam, desakralisasi politik atau penghapusan legitimasi sakral kekuatan politik, dan dekonsentrasi nilai-nilai atau pembebasan makna sementara dan relatif terhadap karya-karya budaya termasuk agama. Sekularisme menunjuk pada suatu ideologi ya sama dengan sekularisasi yang menindakeramatkan dalam dan mendiskriminasikan politik. Namun, sekularisme tidak mendekonsentrasikan nilai, sehingga letak perbedaannya adalah sekularisme tidak seperti sekularisasi yang menisbikan semua nilai karena ia membentuk nilainya sendiri. Untuk bab 3, yaitu Islam, the concept of religion and the foundation of ethics and morality. Dalam bab ini dijelaskan tentang konsep agama yang merupakan sebuah ketundukan, kepatuhan, dan rasa butuhnya seseorang manusia terhadap Tuhan. Dan Islam merupakan agama yang menjawab bagaimana seharusnya konsep agama itu.
Dalam Islam juga terdapat dasar etika dan moralitas yang benar dan tepat, yaitu melalui keteladanan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Etika moralitas dalam kehidupan masyarakat dalam Islam itu tercermin dari adanya ukhuwah Islamiyah yang terbangun berdasarkan frekuensi yang sama, yaitu berupa ketundukan yang sama atau iman. Maka moral yang baik akan terasah dari hubungan manusia dengan manusia lain melalui ukhuwah atas dasar iman yang sama. Untuk bab 4, yaitu The Muslim Dilemma. Dalam bab ini dijelaskan bagaimana seharusnya seorang muslim memecahkan sebuah dilema atau permasalahan, yakni dengan mempelajari sebabnya. Salah satu definisi pengetahuan adalah untuk mengetahui sebab kehadiran sesuatu, karena pengetahuan mengenai sebab itu membawa pada pengetahuan tentang sifat dari sesuatu yang disebabkan. Adapun dilema muslim itu sendiri saat ini adalah kebingungan dan kekeliruan dalam pengetahuan yang menyebabkan keadaan terhadap hilangnya adab dalam umat. Nah, sehingga menimbulkan pemimpin-pemimpin yang tidak cakap untuk kepemimpinan yang sah bagi umat muslimin, yang tidak memiliki standar-standar moral, intelektual, dan spiritual yang tinggi yang disyaratkan untuk kepemimpinan Islam. Sebab-sebab dilema di atas saling berhubungan satu sama lain, namun sebab yang paling utama adalah kekeliruan dan kebingungan dalam pengetahuan. Dalam bab 5, The Westernization of Knowledge, bab terakhir dalam buku ini menjelaskan tentang westernisasi pengetahuan. Maksudnya adalah upaya-upaya umat Islam dalam mencari ilmu pengetahuan telah banyak dipengaruhi oleh peradaban Barat, sehingga pemahaman yang ditemukan oleh para pencari ilmu pengetahuan tidaklah utuh dan banyak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Islam, seperti kebenaran-kebenaran agama yang fundamental dianggap sebagai teori belaka atau sama sekali dikesampingkan sebagai angan-angan yang sia-sia. Nilai-nilai mutlak disangkal, sedangkan nilai-nilai nisbi dikuatkan. Kepercayaan akan cukupnya nalar manusia sebagai penuntun manusia dalam hidup, keyakinan akan berlakunya pandangan dualistis mengenai realitas dan kebenaran, penekanan sisi fana realitas kehidupan yang mencerminkan pandangan dunia yang bersifat sekuler, penganutan ajaran humanisme, drama dan tragedi sebagai realitas universal di dalam kehidupan spiritual. Semua hal ini adalah substansi dan watak kebudayaan dan peradaban Barat. Analisis daripada isi buku ini, yaitu buku Islam and Secularism ini, memiliki relevansi dengan apa yang terjadi pada umat Islam masa kini, di mana ketika menjalani hidup, umat Islam cenderung memisahkan aspek-aspek kehidupan tersebut dari Islam. Sebut saja dalam dunia politik, momentum
di mana paling banyak terjadi pemisahan agama dari aspek politik dengan dalih hak asasi, rasionalitas, dan lain sebagainya yang digunakan oleh para politikus sekuler. Juga pada kehidupan sosial dengan dalih musyawarah, kesejahteraan finansial dengan menghalalkan riba, dengan mudahnya menghilangkan Islam di dalamnya. Sekularisme juga terjadi di dunia pendidikan. Sebagai contoh yang dialami oleh Profesor Al-Attas ketika masih duduk di bangku sekolah, terdapat guru yang melarang siswanya untuk sholat dengan dalih karena tujuan utama ke sekolah adalah untuk belajar. Jadi sholatnya nanti saja setelah pelajaran. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan betapa agama Islam telah dipisahkan bahkan dihilangkan dari berbagai aspek kehidupan manusia. Padahal seharusnya tidak demikian. Petunjuk, solusi, jalan keluar dari berbagai permasalahan kehidupan yang ada sejatinya adalah Islam itu sendiri, yang selama ini dihilangkan oleh para manusia sekuler. Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal, yang di dalamnya telah dengan lengkap menjabarkan bagaimana seharusnya hidup dijalankan, bukan malah Islam tersebut dipisahkan terlebih dihilangkan. Profesor Al-Attas ini dalam buku Islam and Secularism ini menggunakan gaya penulisan non-strukturalnya, membawa para pembacanya pada pencerahan pemikiran pembuka tentang kehadiran sekularisme di dunia dan ancamannya terhadap Islam. Al-Attas ini mendeskripsikan sekularisme dalam 3 aspek. Yang pertama yaitu discrimination of nature, yang kedua discrimination of politics, yang ketiga deconstruction of value, giving temporary meaning to object. Buku yang kedua, karya dari Syekh Muhammad Naqib Al-Attas dengan judul Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Dalam buku ini diawali dengan mukadimah yang berisikan tentang dasar-dasar penting dalam pandangan hidup Islam yang dipanggil sebagai Islamic Worldview, yang lebih bermaksud ru'yat al-Islam lil wujud, atau pandangan Islam terhadap hakikat dan kebenaran semesta berlandaskan wahyu dan agama yang diperkukuhkan dengan akal hati dan intuisi. Pada bab 1, Islam, the concept of religion and the foundation of ethics and morality, yang berisikan tentang aspek semantik istilah din atau religion yang berartikan agama, yang mempunyai kaitan erat dengan perkataan dain yang bermakna hutang. Hutang manusia yang paling mendasar adalah hutang kewujudannya di dunia ini. Hubungan 2 kata ini juga membuktikan bahwa Islam itu adalah din, dan din itu hanyalah Islam. Konsep agama ini sangat penting dicerna kembali oleh para intelektual muslim agar tidak dikaburkan oleh berbagai faham yang mencoba menggelirurkan agama Islam dan menanamkan agama kepada sesuatu yang bukan agama yang sebenarnya. Pada bab 2, The Meaning and Experience of Happiness in Islam, kebahagiaan dalam perspektif Islam diungkapkan dengan istilah sa'adah, yang lawannya adalah syakhwah. Ia meliputi 2 dimensi, yaitu akhirat dan dunia. Kebahagiaan yang hakiki
adalah kebahagiaan di akhirat, di mana peringkat yang paling tinggi adalah melihat wajah Allah yang dijanjikan kepada mereka yang melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adapun kebahagiaan di dunia ini meliputi 3 aspek, yaitu aspek kejiwaan, aspek keragaan, dan aspek luaran yang mempengaruhi jiwa dan raga. Pada bab 3 dengan judul Islam and the Philosophy of Science. Sains tidak netral karena memihak dan bergantung kepada tafsirannya. Pada hari ini falsafah modern menjadi penafsir kepada sains dan menentukan arah perjalanan sains itu dalam mengkaji alam ini. Sains modern bukan saja telah memisahkan diri dari agama, bahkan telah dijadikan alat untuk menentang agama yang telah menyerap ke dalam pemikiran golongan terpelajar umat Islam. Pada bab 4, The Nature of Man and the Physiology of the Human Soul. Konsep dan istilah ilmu jiwa Islam yang selama ini telah ditinggalkan oleh orang Islam sendiri, dibentangkan semula dan disegarkan kembali di tengah-tengah pengaruh ilmu jiwa modern. Ilmu adalah kehadiran makna dalam jiwa dan juga kehadiran jiwa kepada makna. Jiwa bukanlah penerimaan pasif, tetapi ianya juga aktif dalam persediaan dan persiapan untuk sampai kepada makna. Inilah kaitan antara jiwa dan ilmu bagi para pemikir Muslim, agar mereka kembali kepada kerangka tradisi keilmuan mereka sendiri dalam menafsirkan hakikat jiwa dan juga akal manusia. Pada bab 5, The Institution of Existence, pembahasan tentang wujud atau eksistensi yang merupakan fasa perbincangan yang paling tinggi dalam pemikiran manusia yang telah menjadi bahan kajian terperinci para ulama kita. Panteisme atau inkarnasi khususnya dalam tasawuf merupakan sesuatu yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan spiritual dan proses penyibakan yang belum selesai. Jika ketidaksempurnaan tersebut tidak diakui, yang juga berarti tidak mengakui kesempurnaan spiritual yang lain, hanya akan memperosokkan kepada hal tersebut atau panteisme. Pada bab 6, On Quiddity and Essence, yaitu tentang esensi para ahli tasawuf dalam meluruskan pemikiran-pemikiran yang bengkok dalam proses penerimaan ilmu agar kaitan antara jiwa dan ilmu dapat berbanding lurus sehingga dapat diterima dan difahami. Pada bab terakhir yaitu bab 7, The Degree of Existence, di mana tingkat eksistensi terjadi pada pendirian 3 golongan yang merupakan juru bicara pemikiran Islam tentang falsafah kewujudan, yaitu mutakallimun, hukama, dan ahlu tasawuf. Pendirian para ahli tasawuf yang dianggap sebagai muslim metaphysician yang paling tepat dalam mengungkapkan dan memaparkan hakikat kewujudan berdasarkan kepada Al-Quran, Al-Hadis, dan pengalaman ruhani mereka yang dinalar dengan analisis intelektual yang tinggi. Di akhir penutup pada buku ini terdapat epilog, tafsir dan takwil akan makna penciptaan alam semesta dalam 6 masa dengan merujuk kepada pandangan-pandangan 6 maratib kewujudan yang didasari oleh pendapat Ibnu Arabi. Demikian tentang buku
Islam and Scholarism dan Prolegomena to the Metaphysics of Islam, karya besar dari Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.